Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Ningsih, mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir beserta pembahasan Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Indri Nirma Yunizulpesa, SPDI, MAG. Pertama, saya akan memaparkan pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang merupakan hari pembalasan kebaikan dan keburukan bagi manusia. Juga disebut hari kebangkitan karena tidak ada lagi hari setelah itu. Seperti yang kita ketahui, kita itu akan mengalami dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini yang sedang kita jalani ini. Dalam kehidupan dunia ini, kita sebagai manusia untuk selalu berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan agar kelak ketika hari akhir itu tiba, ketika hari kiamat itu datang, kita udah punya bekal untuk hari akhir itu. Itu juga tergantung diri kita. Apabila kita selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup di dunia, maka pada hari akhir insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu juga dengan keburukan. Apabila dalam kehidupan selalu menanamkan keburukan, selalu berbuat kejelekan, itu juga pada hari akhir akan dibalas dengan keburukan juga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di situ, siapa orang yang mengerjakan amalan kebaikan walaupun seberat biji zarah pun, maka Allah akan memperlihatkan balasannya. Begitu juga dengan keburukan. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, itu akan Allah balas. Pengertian yang selanjutnya, hari kiamat adalah hari dibinasakan dan dihancurkan alam semesta yang merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kelak di akhirat. Terjadinya peristiwa ini dimulai dengan peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Nah, pada saat itu tidak ada satupun makhluk Allah, tidak ada satupun manusia yang masih hidup. Semuanya itu akan binasa, semuanya itu akan meninggal kecuali malaikat Israfil. Karena setelah itu malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang kedua. Setelah itu barulah Allah menciptakan alam lain, yaitu alam akhirat. Nah, seperti yang kita tahu, kita sudah banyak mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kejadian hari kiamat. Salah satunya dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Di situ dijelaskan bahwasannya ketika terjadinya hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan dan juga gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan ketika hari kiamat terjadi itu bukan hanya manusia, tapi seluruh alam semesta ini akan hancur, akan binasa. Dengan demikian, apabila kita mempercayai adanya hari akhir, kita akan terus-menerus meningkatkan keimanan kita agar ketika hari akhir itu datang, ketika hari kiamat itu terjadi, kita sudah mempunyai bekal yang cukup matang untuk menghadapi hari kiamat. Untuk pembahasan yang kedua yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha
Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Untuk tafsir surah Al-A'raf ayat 187, dalam ayat tersebut terdapat kalimat yas'alunaka 'anis sa'ati. Kalimat tersebut itu sama seperti dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 63 yang berbunyi yas'alukan nasu 'anis sa'ati. Nah, ayat tersebut berkenaan dengan pertanyaannya orang Quraisy. Mereka itu menafikan akan terjadinya hari kiamat. Mereka itu tidak percaya akan terjadinya hari kiamat. Kemudian dilanjut dengan kalimat ayyana mursaha, bilakah terjadinya. Maksud dari arti di sini yaitu kapan sih terjadinya hari kiamat? Kapan sih berakhirnya kehidupan di dunia ini? Nah, dilanjut Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Dari sini Allah memerintahkan Rasulnya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu bahwasannya jika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, kapan waktu yang tepat terjadinya hari kiamat, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, melainkan ilmunya Allah yang tahu. Kemudian dilanjut sakulat fis samawati wal ar. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Disambung lagi la ta'tikum illa bagtah. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Dengan terjadinya kiamat secara tiba-tiba ini bisa dalam keadaan manusia sedang lengah gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya kita bisa menunggu datangnya hari kiamat itu dengan meningkatkan kualitas keimanan kita sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Kemudian dilanjut kalimat yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahui, padahal Allah itu telah menyembunyikan ilmunya atas semua makhluknya, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ati. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu. Kemudian dilanjut kalimat Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, Rasulullah itu jika ditanya tentang hari kiamat, ditanya tentang kapan waktunya kiamat, dengan bijaksananya Rasulullah itu menjawab, itu bukan urusan kami. Tetapi persoalan itu semata-mata hanya Allah yang tahu. Nabi itu hanya ditugaskan untuk memperingatkan tentang kepastian hari kiamat dan kedahsyatan yang terjadi pada waktu itu sesuai yang telah diberitakan oleh Al-Quran, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maksud dari orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat, mereka itu bertujuan untuk mencemoohkan Rasul. Dan dari jawaban itu mereka itu untuk mendustakan, karena mereka enggak percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Al-A'raf ayat 187 dari kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, dan pemberitahuan
bahwa yang bertanya itu adalah kaum Quraisy. Dikemukakan bahwa Ibnu Abi Kusyair dan Samuel bin Zaid menghadap ke Rasulullah dan bertanya, "Coba terangkan kepada kami, kapan waktunya kiamat? Sekiranya engkau benar-benar nabi menurut pengakuanmu, karena kami tahu kapan akan terjadi." Nah, dari pertanyaan orang kafir Quraisy itu, Allah menurunkan firman-Nya, surah Al-A'raf ayat 187, untuk menjawab dari pertanyaan kaum Quraisy. Apa sih pesan moral yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 187? Yang pertama itu, kita harus bisa mempertimbangkan mana hal yang harus ditanyakan dan tidak. Seperti kejadian orang-orang Quraisy itu, kan udah pasti ini kiamat itu akan terjadi. Bahkan dalam banyaknya ayat Al-Quran itu sudah dijelaskan, dalam hadis-hadis Nabi sudah dijabarkan tanda-tandanya. Jadi itu udah bukan hal yang harus ditanyakan lagi gitu. Kalau misalkan mereka mau membaca, mereka mau memperdalam ilmunya, mereka itu nggak pantas aja untuk mempertanyakan hal itu, karena hal itu emang udah pasti akan terjadi. Pesan moral yang kedua, dengan terjadinya secara tiba-tiba hari kiamat itu bisa menjadikan inspirasi dan motivasi kita untuk istiqomah dalam beramal soleh, untuk istiqomah kita dalam berbuat kebaikan, karena hidup dunia ini sebenarnya singkat. Tenaga, waktu, kesempatan yang udah Allah manahkan ke kita itu, kita harus bisa mempergunakannya dengan baik. Jangan sampai ketika hari akhir terjadi, ketika hari kiamat itu terjadi, kita menjadi orang yang merugi, nauzubillah min dzalik, karena telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah amanahkan untuk kita. Dan pesan moral yang terakhir yaitu kita itu tidak boleh percaya ramalan-ramalan kapan terjadinya kiamat. Seperti yang kita tahu, film barat yang judulnya Kiamat 2012, buktinya kita sampai sekarang mau akhir tahun 2020, kita masih merasakan nikmatnya belajar, kita masih menghirup udara segar. Dari situ udah terbukti bahwa ramalan itu bohong. Yang penting kita itu terus memperbaiki diri, kita terus memperbaiki kualitas iman kita. Dengan begitu kita itu akan nggak percaya yang namanya ramalan-ramalan, karena kita sibuk memperbaiki diri sendiri. Untuk kisah yang berkaitan tentang hari kiamat, bahwa nanti itu pada hari kiamat semua manusia itu mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada yang ingat orang tua, suami, istri, anak, siapapun mementingkan dirinya sendiri, kecuali satu manusia yang memang kesana kemari untuk meminta pertolongan Allah. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu malaikat Jibril membawa buruk, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, dan juga malaikat Israel membawa pakaian surga. Dan di situ malaikat Israfil menyeru, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Nah, dari situ mulailah kuburan terbelah dua. Kemudian malaikat Israfil itu menyeru lagi, dan terbongkarlah tuh kuburan. Dan seruan yang ketiga, di situ Rasulullah berdiri membersihkan tanah dari atas kepala sampai janggut. Kemudian Nabi Muhammad itu melihat keadaan sekitar sudah rata dengan tanah. Dan di situ pula Nabi Muhammad itu menangis dan bilang ke malaikat Jibril, "Wahai kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Kemudian malaikat Jibril itu menjawab, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab lagi, "Bukan itu maksud dari pertanyaanku." Dan malaikat Jibril menjawab lagi, "Apakah engkau tidak melihat bendera pujian yang terpasang di atas?" Terus Nabi Muhammad menjawab lagi, "Bukan itu maksud dari pertanyaanku. Di mana umatku? Di mana perjanjian mereka? Aku ingin memberikan syafaat kepada mereka." Kemudian malaikat Jibril menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah." Dari situ satu-satu umat datang. Nah, dari yang Nabi lihat dari masing-masing umat itu, Nabi menanyakan, "Di mana umatku?" Terus malaikat Jibril menjawab,
umatmu itu adalah umat yang terakhir. Ketika sudah waktunya datang tuh umat-umat Nabi Muhammad, mereka itu memikul beban di belakangnya, menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah itu mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud ini sebelum saya mendapatkan apa yang kau janjikan, yaitu memberikan minuman kepada umat-umatku." Dan Allah tuh menjawab, "Ya Muhammad, ini telaga Kausar, beri minum pada umatku." Kemudian Rasulullah itu memberikan minuman kepada umat-umatnya. Setelah Nabi Muhammad memberi minum kepada umatnya, lalu Nabi Muhammad sujud lagi dan meminta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari Sirat. Kemudian Allah izinkan. Dalam perjalanan di jembatan Siratul Mustaqim itu ada yang selamat dan juga ada yang ke neraka. Dari situ ketika Nabi tahu bahwa umatnya masih ada di neraka, Nabi itu sujud lagi, meminta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang dalam hatinya ada keimanan sebesar biji kurma, dan Allah izinkan. Kemudian Nabi sujud lagi, meminta kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya itu ada keimanan sebesar biji jagung. Dari situ muncul beberapa ribu dan juta umat Nabi Muhammad. Dan setelah itu, setelah Allah izinkan, Nabi Muhammad sujud lagi, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya masih ada keimanan sebesar biji sawi ataupun biji zarroh." Dan Allah izinkan lagi. Dan permintaan yang terakhir, sujud terakhir Nabi memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya yang tidak memiliki banyak amal kecuali la ilaha illallah, dan Allah izinkan. Dari situ, dari cerita ini kita bisa diambil kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kebaikan, dan juga Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat kita di yaumil kiamah. Karena pada hari ini semua yang ada di muka bumi, semua makhluk, semua manusia itu mementingkan dirinya sendiri, jadi nggak ada yang ingat orang lain. Mungkin sekian, mohon maaf apabila ada pembahasan yang keliru ataupun perkataan yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.